Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Pandu Dan aku Risala. Kami berdua akan membawakan berita terhangat dan pastinya menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi di Rabi Pindo ini kita akan bawain 5 berita ya Mas ya? Ya, 5 berita dari seminggu ke belakang lah. Jadi di segmen Rabi Pindo ini kita itu sudah merangkum 5 berita nasional dan berita adminduk selama 1 minggu ke belakang yang akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil semua. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke berita pertama. Oke, berita pertama ini ada Disdukcapil Surabaya raih penghargaan pelayanan terbaik di Ombudsman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kembali meraih prestasi membanggakan pada acara peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Surabaya yang diadakan Bapedalitbang Kota Surabaya pada tanggal 2 Mei 2024 yang lalu. Disdukcapil Kota Surabaya dianugerahi piagam penghargaan penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dengan nilai fantastis senilai 96,03. Penghargaan ini merupakan hasil dedikasi dan kerja keras Disdukcapil Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disdukcapil Surabaya terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, meskipun meraih penghargaan bergengsi ini, Ombudsman Republik Indonesia Jatim juga menyampaikan beberapa poin penting yang dapat dibenahi oleh Disdukcapil Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih lanjut. Nah, ada 3 poin nih. Poin yang pertama, pengetahuan dan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Oke, yang kedua, penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti media sosial, tatap muka, dan media massa. Poin yang ketiga ada pembinaan tim pengaduan melalui pembinaan terhadap tim pengaduan Disdukcapil secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. Disdukcapil Surabaya menyambut baik masukan dari Ombudsman dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya dengan segera. Nah, prestasi ini juga menjadi motivasi bagi Disdukcapil Surabaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. Nah, ya poin-poin ini perlu digarisbawahi dan semoga dengan ada 3 poin-poin ini Disdukcapil Surabaya bisa semakin berkembang. Jadi semoga juga OPD di Surabaya ini gak cuma mempertimbangkan untuk dapat penghargaan aja, tapi tujuan utamanya juga untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya. Setuju. Mungkin langsung masuk ke berita keempat aja ya, Mas? Oke, next ada apa Mas? Ini ada Kemendikbud rancang program pembangunan sekolah aman bencana di sejumlah daerah terdampak bencana. Ini dilansir dari Tempo.co. Di hari peringatan pendidikan nasional, tepat pada tanggal 2 Mei 2024, Muhadjir Effendi selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan merancang program pembangunan sekolah yang aman bencana di daerah yang tengah terkena dampak bencana seperti Tanah Toraja yang baru terkena bencana tanah longsor, Sumatera Barat yang baru terkena bencana longsor dan banjir, serta Sulawesi Utara yang tengah baru terkena bencana erupsi gunung Merapi. Nah, pernyataan ini tuh diungkapkan oleh Muhadjir usai rapat koordinasi tingkat menteri untuk penanganan pasca bencana di daerah-daerah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi daerah-daerah itu nanti bakal dapat yang namanya perancangan program pembangunan sekolah aman bencana. Selain itu, Pak Muhadjir ini juga mengatakan kalau pemerintah akan mengalokasikan dana alokasi khusus untuk penanganan pasca bencana. Meski demikian, Muhadjir ini mengatakan juga tidak menutup kemungkinan bahwa dana siap pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana siap dikucurkan untuk menangani masalah yang timbul akibat bencana yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Jadi sudah ada alokasi dananya. Ya, setuju. Ya. Emang semestinya begitu. Karena pendidikan ini juga generasi bangsa yang selanjutnya dan tentunya pendidikan harus menjadi poin utama dalam membangun generasi selanjutnya supaya nanti bonus demografi bisa dipakai ya Mas. Ya. Yang bagus. Ini ada berita ketiga langsung apa? Oke, berita ketiga ini ada permudah impor suku cadang pesawat, Kemendak ingin tekan tiket penerbangan. Dikutip dari cnnindonesia.com, tingginya harga tiket pesawat domestik baru-baru ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Mengingat momen lebaran dan mudik yang baru saja dilewati, banyak warganet yang mengeluh perihal mahalnya tiket pesawat domestik dibandingkan dengan sejumlah penerbangan ke luar negeri. Menanggapi keluhan tersebut, Adita Irawati selaku juru bicara Menteri Perhubungan menegaskan bahwa tidak ada maskapai yang melanggar aturan tarif batas atas saat mudik lebaran. Tidak menampik adanya lonjakan harga yang terjadi, Adita menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi merupakan dampak dari high season.
Arif Sulistyo selaku Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak menyatakan bahwa saat ini Kemendak telah memperlonggar regulasi impor suku cadang pesawat udara. Regulasi ini diatur pada Permendak nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendak nomor 36 tahun 2023. Menurut Arif, tujuan dari pembebasan suku cadang pesawat udara ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan upaya menekan harga tiket pesawat. Pemerintah juga berharap pariwisata dalam negeri dapat semakin berkembang. Jadi supaya nanti pergi-pergi meskipun sesama di Indonesia tapi beda pulau atau beda kota pulau itu masih tetap terjangkau lah harganya. Iya, apalagi keluar Jawa itu. Supaya kita juga bisa mengeksplor Indonesia lebih lagi ya Bang ya. Iya, setuju. Ini mungkin langsung ke berita selanjutnya ya Bang. Ya, berita kedua silakan Mas. Ini di berita selanjutnya. Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2024. Nadiem Makarim titip Merdeka Belajar. Ini dilansir dari laman tribunnews.com. Jadi Kemendikbudristek Nadiem Makarim itu mengatakan bahwa 5 tahun itu periode yang gak sebentar untuk mengemban tanggung jawab memimpin gerakan Merdeka Belajar. Di 5 tahun ini juga bukanlah waktu yang panjang untuk melakukan perubahan menyeluruh. Masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan dilakukan pemerataan. Pernyataan itu disampaikan oleh Pak Nadiem sendiri dalam pidatonya di upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Kemendikbudristek Senayan, Jakarta di hari Kamis lalu, 2 Mei 2024. Nah ini menurut Pak Nadiem juga, kesadaran mengenai memajukan dunia pendidikan ini muncul saat menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar. Nah ini diakui juga oleh Pak Nadiem, kalau mentransformasi sebuah sistem yang besar itu nggak mudah, jadi sulit mentransformasi sistem yang sangat besar. Itu begitu pula mengubah perspektif tentang proses pembelajaran bukanlah tugas yang sederhana. Jadi tugasnya Pak Nadiem ini dinilai sama dia sendiri berat. Nadiem juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, siswa, mahasiswa, guru, dosen, dan seluruh tenaga pendidik yang terlibat dalam pergerakan transformasi pendidikan di Indonesia. Nah ini Pak Nadiem juga nggak lupa untuk menitipkan program Merdeka Belajar ini ke para penegak atau penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah dalam membawa Indonesia melompat ke masa depan yang lebih cerah. Ini supaya terus disemarakkan dan juga dilanjutkan bersama-sama. Jadi supaya program Merdeka Belajar ini kedepannya nggak hilang lah. Ya bisa berkelanjutan. Bisa lanjut terus. Meskipun berubah nama atau selain sebagainya. Benar banget. Merdeka Belajar ini menurut aku mahasiswa yang ngambil Merdeka Belajar juga sangat worth it sih, sangat layak lah untuk dicoba sama teman-teman mahasiswa. Bagi kita kayak mahasiswa ini juga ada beberapa program mungkin dari pertukaran mahasiswa Merdeka, terus MSIB dan lain sebagainya, itu menurutku sangat bermanfaat sih. Ya, jadi semoga kedepannya Merdeka Belajar ini bisa terus ada karena ya memberikan dampak yang positif ya. Ya, setuju. Lanjut ke berita selanjutnya Bang. Oke, berita selanjutnya ada Pemkot Surabaya targetkan zero stunting segera tercapai. Dikutip dari suarasurabaya.net, prevalensi stunting di Surabaya masih 1,6%. Jika mengutip data dari survei status gizi Indonesia tahun 2023 yang menunjukkan penurunan dari 2 tahun sebelumnya, yakni 28,9% pada tahun 2021 dan 4,8% pada akhir 2022. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan zero stunting akan segera tercapai. Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya berharap akan penurunan drastis stunting hingga eliminasi kasus dalam waktu yang cepat. Ia mengatakan bahwa meskipun tinggal 1,6%, mayoritas kasus stunting di Surabaya adalah balita yang memiliki penyakit bawaan dan bukan warga asli Surabaya. Meskipun demikian, sudah memiliki KTP Surabaya sehingga menurunkan intervensi. Langkah awal yang akan dilakukan oleh Pemkot adalah menyembuhkan penyakit bawaan terlebih dahulu, kemudian meningkatkan berat badan dan tinggi badan dan kesehatan bayinya. Bersama warga, Pemkot akan memperkuat inovasi dan mengentaskan stunting, pengangguran, dan kemiskinan melalui pembentukan Kampung Madani. Nah, jadi kayak setuju sih aku, Kampung Madani ini aku juga setuju salah satu programnya karena dari masyarakat untuk masyarakat, jadi saling bantu gitu. Jadi supaya stunting ini juga teratasi ya, perlu juga bukan dari elemen Pemkot juga dari masyarakat ke masyarakat itu tadi dari masyarakat harus berjalan juga ya Mas. Ya, harapannya dengan Madani ini stunting ini juga semakin berkurang bahkan semakin hilang kalau bisa.
Ya kita berharap lah stunting ini bisa cepat diatasi. Nggak cuma di Surabaya aja, tapi di seluruh kota-kota di Indonesia, kabupaten di Indonesia juga bisa ngatasi stunting ini ya Bang ya. Setuju. Supaya nanti generasi muda di Indonesia bukan hanya menang secara kuantitas, Ya kuantitas, tapi dari kualitasnya juga oke. bagus. Tadi ada pendidikan, sekarang ada Benar. stunting, kesehatannya itu jadi salah satu beberapa faktor yang menjadikan Indonesia tuh di masa depan gimana nasibnya. Jadi kayak- Menentukan iya. nasib Indonesia gimana ya. Itu penerus bangsa kita itu harus diperhatikan dan Benar banget. harapannya kualitasnya Ya, semakin benar. meningkat. Semoga kualitasnya nggak kalah sama kualitas generasi yang sekarang. Jadi generasi ke depan juga harus lebih berkualitas supaya Indonesia nanti ke depannya nggak mudah terombang-ambing dan bisa mengambil peran yang banyak lah. Ya, Jadi setuju. Indonesia bisa lebih sejahtera. Sahabat Dukcapil, tadi itu berita dari Mas Pandu, itu berita untuk penutup Rabipindo di episode hari ini. Ya. Semoga informasi tadi itu nambah pengetahuan teman-teman seputar Admindo. Biar teman-teman nggak ketinggalan informasi, itu teman-teman bisa ngikuti media sosial dari Dukcapil Surabaya di Bawah ini. Ya. Nah, Sobat Dukcapil, sekian Rabipindo episode kali ini. Aku Pandu. Aku Risalah. Kami berdua pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ya. Dadah.